Kebo, jumpa lagi dengan Mama Kebo. Kali ini Mama Kebo lagi berada di Jalan Marga Apuan, Desa Baru, tepatnya di Banjarbaru. Nah, tepat di belakang Mama Kebo ini, Mama Kebo lagi berada di Taman Usada Bali. Nah, di sini tempat khusus, tempat konservasi Taru Pramana. Seperti apakah konservasi Taru Pramana tersebut? Ikuti terus perjalanan Mama Kebo kali ini. Ya, jadi saat ini kita akan bertemu dengan pemilik dari Taman Usada Bali ini. Oke, sobat. Om Swastiastu, Bapak. Oke. Ya, sahabat Kebo, jadi yang di sebelah Mama Kebo ini merupakan pemilik daripada Taman Usada Bali ini. Oke, Bapak, mari persilakan perkenalkan diri kepada sahabat Kebo. Oke, baik. Saya adalah founder daripada Taman Usada Bali ini. Ini adalah sebuah ide untuk bagaimana melestarikan yang namanya lontar Taru Pramana. Ini sudah banyak dibahas oleh para ahli, tapi belum ada yang mengimplementasikan. Ya, benar. Jadi kita mau buat tuh lontar itu langsung di kebun. Itu Langsung ya. Istilahnya kita langsung menyatakan tanaman apa yang ada di Taru Pramana adalah di kebun ada kita. di sini. Berarti semua ada di sini, Pak. Semua ada di sini. Wah, mantap sahabat Kebo. Jadi ikuti terus perjalanan kita kali ini ya, Pak ya. Ya. Mari. Bapak Charme, karena kebetulan Tiang baru pertama kali datang ke tempat ini dan baru pertama kali mendengar Taman Usada Bali. Seperti apa konsep Taman Usada Bali? Mungkin sahabat Kebo di luar sana juga ingin tahu konsepnya seperti apa, Pak? Konsep Taman Usada itu adalah konservasi tanaman Taru Pramana. Iya. Tetapi sebelum itu saya sedikit mau menjelaskan. Kebetulan ibu dari Bali, yang bukan dari Bali, ini memang rumah Bali biasa. Iya, iya. Rumah Bali biasa yang kita sedikit desain supaya menandakan Trihita Karana, di mana Utama Mandala, ini Madi Mandala gitu kan. Dan mungkin orang bertanya, kenapa rumahnya sedikit agak modern gitu kan. Sebetulnya kita orang Bali tidak mau kan tinggal di museum gitu kan. Ya, ini modern tapi kita tetap inside-nya itu adalah rohnya. Kamasnya tradisional. Kita ada buku-buku tentang semua bacaan usada dan lain sebagainya. Ya, Pak ya. Ya, tanamannya juga kita mengacu kepada taman sari, kebutuhan upacara ada di sini gitu kan. Kebutuhan upacara Bali ya, upacara seperti Bali gitu kan. pengabenan mungkin begitu. Dan sudah banyak orang kalau ada kematian datang ke sini semua dapat lengkap. Wah, jadi itu konsep kita. Sahabat Ya. Kebo yang dari Bali khususnya ya, apabila kalian pingin mungkin mencari beberapa perlengkapan untuk upacara Bali gitu ya Pak ya, seperti Ya, itu ya, bisa betul. datang ke Taman Usada Bali ini. Di sini tanamannya sangat lengkap. Kalian akan menemukan semua yang kalian butuhkan di sini. Iya ya Pak, Baik. ya Pak. Ya, oke, kita lanjut. Enggih? Ya.
Nah sahabat Kebo, jadi di belakang Mama Kebo ini kita lihat ada beberapa kesibukan ya Pak ya. Ada beberapa kesibukan nih seperti dapur gitu. Ini konsepnya seperti apa nih Pak? Nah, ini yang mau saya jelaskan. Walaupun tadi kita ngomong konservasi Taru Permana. Iya benar. Kalau orang kesini cuma ngelihat tanaman aja, kan rugi kan gitu. Oh iya iya Nah, iya. nah kita ini adalah kitchen atau dapur sado kita gitu kan. Oh, iya, Tempat iya, kita iya. masak, yang kita nyediakan masakan Bali. Masakan Bali. Masakan Bali, tapi taste itu adalah taste-nya yang bisa dites oleh semua bangsa nantinya, iya, bukan iya. hanya orang Bali kan gitu kan. Benar. Jadi kita sedikit ada modifikasi, dan yang penting makan di sini adalah makanan sehat. Makanan sehat yang Ya. langsung diambil tadi dari taman. Ada beberapa dari tempat Taman taman dari kita, sini. Ah, iya. ada juga beberapa kita ambil dari penduduk gitu kan, karena tidak mungkin semua kita Benar tanam. benar benar. Nah di sebelahnya itu sebetulnya bar kita. Oh di sini juga ada bar sahabat Ada Kebo. barnya. Tapi bartendernya nggak bisa. Oh iya, jadi ini persiapan Ini untuk bar barnya ya. untuk persiapan untuk bar. Jadi yang kita sediakan juga nanti loloh-loloh gitu kan. Ya, nanti Oh, nanti setelah makan siang kita coba lolohnya. Iya, gitu. jadi sahabat Kebo di luar sana, kalau khususnya Bali mungkin sudah tahu lolo itu seperti apa. Mungkin sahabat Kebo yang di luar Bali nih, lolo itu merupakan minuman ramuan seperti jamu tuh Pak ya. Contohnya Seperti apa adalah lolo nanti itu? kayak daun kepido atau Ah. pegadang yang kita blender, kita kasih ini campur dengan Campur air. dengan- Nah itu nanti. Walaupun orang Bali belum tentu tahu. Belum tahu. semuanya. Nah, jadi sahabat Kebo baik di luar Bali maupun Iya. khususnya orang Bali yang belum tahu lolo itu seperti apa, tadi yang seperti Pak Arce jelaskan kepada kita. Itulah Ya, minuman lolo. yang penting rasanya bagaimana. Dan khasiatnya, Nah, walaupun Pak, ya? tahu nanti. Oh, ini Benar, lolo ini benar, khasiatnya yang benar. berbeda. Benar, kan, benar, gitu Pak, kan. benar. Ya. Iya, iya, Ya, iya. tempat makan kita pun ini adalah seperti ini. Nah, sudah Jadi- disiapkan tempat makan juga. Kita adalah gunakan konsep rumahan. Jadi orang untuk huni. Bumi, ya, 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 ya. Jadi makan di rumah orang Bali. kan gitu. Benar-benar. Nah, Jadi terasa langsung ya. seperti apa kehidupan kita di Bali ini Pak ya, khususnya seperti itu. Jadi sahabat di luar sana yang nanti akan datang ke Bali tidak harus yang menjadikan rekomendasi kalian untuk singgah di Taman Usada Bali ini, dan letaknya juga tidak terlalu jauh dari bandara Pak ya, hanya Iya, terlalu jauh 1,5 jam. 1,5 jam dari bandara. Iya. Ya, mungkin dari Kota Denpasar 1 jam. Iya gitu benar kan. benar. Ya, dan di sekitar sini juga banyak kayak kayu putih. Iya, gitu kan. banyak Jadi tempat-tempat banyak wisata. tempat Iya, wisata. benar. Ke Jatiluwih pun hanya beberapa Menit saja beberapa sudah menit, nyampe. 15 menit, 10 menit Benar sampai. benar. Jadi Pak. kita ini memang membangun sesuatu itu di tengah-tengah bagaimana pariwisata ke depan. Iya benar. Nah sahabat Kebo, mari kita melihat kesibukan di dapur itu seperti apa. Yuk sahabat Kebo. Ya sahabat Kebo, karena tadi Bapak Arjo sudah mengizinkan kita tim untuk ngintip-ngintip sedikit di dapur Usada Bali ini. Om Swastiastu Pak. Iya Swastiastu Bi. Nah ini ada kesibukan apa nih di dapur nih kini Mbak? Bisa dijelaskan sedikit dengan sahabat Kebo di luar sana. Kita rencananya buat tempe asam Tempe asam manis, sama kemudian sayur urap. sayur urap. Ada iya. tahu juga. Ada pesan tahu loh sahabat Kebo. Ya, semua makanannya makanan sehat nih di sini. Vegetarian semua. Vegetarian ya, tanpa daging sahabat Kebo tentunya. Wah, di sana belinya juga ada yang lagi meracik bumbu gitu sahabat Kebo. Dan di sini sementara diolah ya. Iya. Ya, yang jelasnya semua menggunakan bumbu Bali asli. Swastiastu, ya selamat datang di ini dapur kita gitu kan. Iya. Kita bisa juga set di sini cooking class. Oh, cooking Misalnya class. ibu mau belajar, saya mau belajar masak gitu kan. Iya. Masak apa gitu kan? Atau masakan yang kita sudah set gitu kan. Iya, Bisa datang di benar. sini, belajar masak, ikut masak di sini. Habis masak kita makan bareng. Oh, nah itu lebih begitu. menarik. Ya, jadi bagi gitu sahabat kan. Kebo di luar sana yang mau ya. Termasuk, saya mau mulai ngambil sayurnya. Ya kita datang ke Langsung kebun. dari Ya metik sayurnya. kebunnya sendiri, Pak, ya. Kita metik sayur, terus kita bawa ke sini, kita masak bareng, kita makan. Ya. Nah, itulah keunikan Taman Usada Bali sahabat Ya. Kebo. Jadi menyajikan segala jenis ya Pak di sini ada Ya. Pak ya, termasuk cooking class ini sahabat Kebo. Oke, dan nanti akan dipandu jelasnya oleh Mbok dan Beli-Beli di sini. Ya, Iya. ya. Oke, sekarang makasih. terima kasih. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke belakang. Ya sahabat Kebo, jadi kita sudah tiba di kebun atau Taman Usada Bali. Nah sekarang akan lebih banyak dijelaskan oleh Bapak Arce mengenai tanaman-tanaman yang ada di sini. Ya Pak ya, mari silakan pandu kami dari Oke. sahabat Kebo. Baik, sambil jalan aja Pak, sambil Ya, jalan. sambil Jadi jalan. inilah welcome di Taru Pramana
Taman Wisata Bali. Jadi salah satu contoh aja, saya tanya Bapak, pernah dengar kan yang namanya skapel? Sekapel. Nah, ini adalah tanaman langka di Bali sekarang, tapi banyak digunakan untuk upacara. Ya, Nah, ini ya bentuknya Pak ya? ya ininya, umbinya yang dipakai. Oh. Zaman dulu waktu saya kecil tuh umbinya itu, enak sekali itu dikukus. Tapi kalau salah, ini bisa beracun karena banyak mengandung asam cyanida. Gitu. Saya baru tahu Pak, Ya, saya baru tahu tanamannya. ini kalau orang kota pasti nggak tahu. Gitu. Ya. Ini banyak lagi jenis-jenis tanaman. Banyak lagi seperti jenis ini. tanamannya, iya. Termasuk dadap, mungkin sudah banyak yang tahu. Ya, Ini daun kita dadap. ya. Nah, fungsinya kita udah banyak yang tahu mungkin. Ya. Mungkin nanti ada ini daun kayu manis. Kalau orang Bali bilang kayu manis. Ini Oh, ini juga iya, dipakai iya. loloh, ini kecepatan ngambil daripada tumbuhnya dia ini. Iya, betul. Kalau bahasa Indonesia ini kan daun katuk gitu katuk, kan. ya. Daun katuk gitu kan. Ini enak juga dibuat sayur Pak ya. Ini dibuat sayur enak, dibuat Ya, loloh betul, enak. loloh enak. Terutama ibu yang sedang menyusui bagus ini Untuk loloh. untuk produksi ASI-nya. Asinya Ya. gitu. Benar-benar. Lanjut. Ini masih banyak di dalam kita Coba. ada ratusan tanaman nanti. Ratusan tanaman. Nah, ini kayak ini Daun namanya ungu. daun ungu, daun temen ungu. Jadi ini untuk kalau ambien atau apa bisa ambien nih, Pak, ya? dijadikan loloh, atau mah jadikan loloh ini bisa gitu kan. Ya, daun ungu. Nah, yang ini daun jarak. Daun Ya, jarak jarak. bisa jadikan rujak juga gitu kan. Oh ya? Bisa jadikan rujak. Ini banyak. Bisa dibuat rujak toh. Ya. Nah, ini kalau itu warnanya ungu nih yang hijau. Daun teman hijau. Gitu. Oh iya benar. Ya, itulah. Mari kita masuk ke sini sekarang. Nah. Oke. Nah, di sini kita di welcome ada lidah mertua, ada apa namanya beluntas, di sini ada beluntas. Nah, macam-macam. Kalau kayak gini nih, ini adalah sambung tulang. Ya, kalau zaman dulu orang patah tulang, ya ini yang dipakai. Oh gitu Pak ya, Iya, direbus ini gitu atau di dipakai kayak boreh. Ya, gitu kan. boreh. Ini bentuknya kayak tulang. sambung tulang ya benar. Nah, Ini lengkapnya Pak. ya. Kalem. Masih banyak. Mungkin kita nggak ada waktu untuk cerita Iya, benar-benar. secara detail mengenai tanaman. Ada kecombrang itu udah nanti kita dimasakin juga kecombrang. Kita akan masak kecombrang, gitu kan. Nah, kalau kita sekarang menghadap ke sini, sini bu ya. Ini apa? Gitu kan. Nah, ini adalah Pratimo, ya, Empu Pituran. Ya. Seperti saya cerita tadi, Karu Pramano itu beliaulah yang mendapatkan wahyu ya untuk berbicara sama tanaman-tanaman. Makanya saya buatkanlah Pratimonya beliau di sini adalah Karu Pramano. Nah, ibu lihat nih melingkar kan nih? Ini apa nih melingkar? Gitu kan? Ini adalah tempat untuk namanya walk meditation, meditasi sambil jalan. Kalau ibu mau ikutin saya berjalan, kalau ibu masuk tidak akan bisa keluar kalau nggak sampai di ujung. Ya. Oh, jadi Silahkan, ini untuk Bu. meditasi berjalan Ya. tuh Pak ya. Iya Ini benar-benar. arusnya kita nggak usah meditasi dulu karena kita Iya, cuma benar-benar. mau jalan aja kan gitu. Jadi kita ini pelan-pelan gini harusnya kan. gitu Iya kan. benar, Nah, kita merasakan. tanaman ini disentuh oleh kita energi, tanaman juga memberikan energi kepada kita. Nah, ini berputar kayak sampai nanti di ujung sana. Gitu. Iya. Ya. Supaya jangan lama kita percepat sedikit yang tidak sebenarnya Yang cepat. tidak sebenarnya benar-benar. Ya. Kalau meditasi itu lebih Ya. merasakan. Melanjutkan meditasi kita dulu. Kan? Keliling tanaman-tanaman ini Pak ya. Jadi bisa meditasi di sini. Tempat ini juga bisa digunakan yoga, di sini ada beberapa orang bisa di sekitar ini juga. Di sekitar sini juga bisa. Jadi yoga kita tidak mesti hanya di ruang. Betul. Langsung menyentuh dengan alam itu lebih bagus Pak ya. Ya.
untuk alam. Energinya langsung nyatu dengan Ya, alam. menyatu dengan alam. Nah, di sini masih banyak lagi nih jenis-jenis tanaman, gitu kan. Nah, ini namanya tanaman sambung nyawa, Bu. Waduh, nyawanya bisa disambung nih Ki, Pak, maksudnya Pak. Ceritanya tuh begini, kalau ada ibu-ibu nih yang nggak kunjung-kunjung punya anak, ya, minum ini, Oh gitu. minum ini sebagai loloh, gitu kan. Nah Iya, itu iya, sebabnya iya, disebut iya. Sambung nyawa. sambung nyawa, gitu kan. Iya iya benar. Karena bisa meneruskan keturunan Pak ya. Ya. Betul betul. Nah ini juga unik. Ini cempaka ini sekarang udah hampir hilang dari Bali, ya. Ini bunganya nih, lihat nih bunganya. Nah, bakalan bunganya gitu. Ya. Jadi manfaatnya juga penting ini untuk vertigo ya, mengobati batuk berdahak. Jadi sesuatu yang kita ini bunganya yang bagus Pak. Udah keluar bunganya tuh. Nah kalau ini Bapak pasti sering pakai genitri. Ini tanaman genitri. Rudax. Ini tanaman genitri. Setelah kita berjalan-jalan nih Pak, dan saya rasa ini belum baru mungkin seperempatnya atau sepertiganya kita berjalan sudah ditemui dan disambut oleh berbagai macam tanaman yang penuh dengan khasiat ya Pak ya. Ini kira-kira untuk total luasnya sendiri ini berapa Pak? Luasnya kita termasuk rumah tadi Ya. sampai ke sungai itu hanya 1 hektar. 1 hektar dan Ya. dipenuhi oleh tanaman-tanaman. Betul. Nanti sampai ke sana sampai ke ujung ada sungainya. Kita mau lihat sungainya nanti. Oh ada sungainya juga ya Iya. sahabat kebo, kayaknya seru nih. Iya 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 iya. Ya. Ya sahabat kebo, di belakang Mama Kebo ada beberapa narasumber, mari kita lihat. Ya, ini Om Swastiastu. ya kenalkan ini Pak Ade. Kalau belajar yoga beliaulah Iya, master Pak. yoga gitu kan. Ya. Kami dari tim Kebo Channel. Ya, nanti mungkin sudah dijelaskan sama Bapak Arcenya tadi mengenai konsep daripada Taman Usada Bali Niki Pak. Nggih. Iya. Tadi di sini sudah ada guru yoga, guru meditasinya Pak ya, sudah Ya. lengkap. Masternya. Masternya. Lagi. Oh lagi itu nanti. Nah Iya. kalau beliau ini teman saya di dunia perhotelan juga. Oh iya Pak. Dia sekarang bikin namanya kucing beli. Kucing beli. Coaching. Oh, coaching. Jadi kalau ada yang mau di guide Angge. diajak curhat secara profesional kan susah-susah Benar, nyari benar. orang untuk diajak curhat kan gitu kan. Beliau lah bisa menampung curhat gitu kan. Ya. Oke. Kita mau lanjut ke sungai Bu. Ya. Seperti saya jelasin tadi di kebun tadi itu konsepnya adalah badinya. Di sini adalah main nantinya. Main itu adalah tempat meditation. Nanti di sana soul-nya. Sebelum sungai ada soul center-nya. Soul gitu kan. center-nya. Ini kita akan menuju ke sungai dan menuju soul center. Soul gitu kan. center, ya. Tapi semua masih under development. Oke, mari sahabat Kebo. Ya. Ya, Ibu, Bapak, ini tempat ini nanti kita akan desain sebagai yoga center. Yoga centernya di sini Ya, Pak ya. tapi masih under development. Kita Oke. akan bangun building di situ yoga apa kayak Bali Banjar gitu. Iya, iya. Di sini adalah street untuk yoga streetnya. Nanti di bawahnya ini kita akan jadikan lapangan, ya, lapangan dengan rumput hijau, disertai tanaman-tanaman kembali, ya, Benar, gitu kan. benar. Kalau yoga banyak orang nanti di lapangan kita yoga. Ya mudah-mudahan kita bisa bikin festival yoga. Betul, Gitu. betul. Astagfirullah.
kebetulan kita sudah ada tempelnya di sana gitu, di kelilingnya. Jadi sangat apa namanya, tempat ini sudah ada nuansanya, benar. auranya itu sudah ada gitu. Betul, Pak. Ya, baik kita Lanjutkan perjalanan. Kebetulan saya udah punya air yang nanti ada beberapa tempat untuk membersihkan Cakra juga. Nah, gimana nih untuk kalau kita gunakan untuk tempat yoga ke depannya? Gimana menurut Ibu? Sangat cocok. Ibu kan suka meditasi. Iya. Merasakan lah tempat ini ada soul-nya nggak gitu kan? Sangat bagus Pak, cocok banget Pak. Nah, suara air sudah mulai terdengar Sudah kan? terdengar. Sudah terdengar. Di sini cocok banget kan Ya. dari suara alamnya itu Alamnya. benar-benar menyatu. Jalan menuju sungainya. Hello. Nah, yang saya ikut. Oh, tadi dia ikut sampai di atas. Ini baru saya buka. Sobat Kebo, dalam perjalanan kita tadi Mama Kebo banyak berjumpa dengan buah ini ya Pak ya. Ini buah apa namanya Pak? Wah, ini bahasa Balinya sentul. Oh, ini buah sentul yang dibilang buah sekarang tuh sudah langka Pak ya, buah ini. Ya, sudah langka. Jadi, ini waktu saya kecil ini kita jadiin rujak. Bijinya ini manis nih, bisa dimakan. Oh ya Pak. Bisa dimakan. Oh, berat Bu, harus digigit. Nggak bisa. Berat. Wow. Karena saya penasaran Pak. Terasa dikit? Belum Pak. Belum. Belum berani. Oke. Kulitnya ya cepet. Ini karena sudah jatuhnya lama. Jatuhnya lama ya Pak ya. Terjadi oksidasi sudah kan gitu kan. Iya. Manis. Manis ini. Oh, ini nama buah sentul. Baru tahu. Dagingnya asam. Wow. Enak. Jadi rujak ini enak Pak. Kayak Nanti buah. kapan-kapan kita bikin rujak sentul. Kecut-kecut, seger gitu rasanya. Iya, ada empi di sini. Sapi, halo sayang. Halo. Baik kali sapinya. Udah mam. Dadah. Saya suka binatang-binatang Pak. Sahabat Kebo, tadi setelah kita berjalan-jalan keliling area Taman Usada Bali bersama Bapak Arce, sekarang kita diberikan jamuan di dapurnya Usada Bali dengan bersama Bapak Arce. Nah, di depan Mama Kebo ini sudah ada loloh daun pidu, ya Pak Arce ya. Nah, ini loloh daun pidunya sudah disuguhkan dengan sup apa nih Pak? Ini sup pepaya. Sup ya. pepaya. Pepaya, kulit kondannya ada kacang. Oh iya benar, ada Tapi kacang yang panah. mahal ini adalah bumbunya. Bumbunya ya yang Pak ya. raciknya yang mahal. Iya Nah, benar-benar. Karena itu. tadi Ya. bisa Bapak jelaskan lagi. Karena saya yang masak ini ikut meditasi. Sebelum melakukan masak ini, mengolah ini sudah
melakukan yoga, meditasi, sehingga ramuan ini selain juga dari bahan-bahan alami juga tercampur dengan cinta kasih, energi cinta kasih ya Pak ya, daripada para kokinya seperti itu. Selamat menikmati. Ya, sekarang kita coba dulu. Ini sup pepayanya. Sup pepaya. Sup pepayanya ya. Rahmat. Segar ya sahabat kebo ya. Pas nih Pak. Bumbunya itu sangat lembut banget, sangat lembut terasa, dan memang benar-benar terasa dari racikan bumbunya, dari rasanya sangat gurih dan lembut pastinya. Kemudian kita rasa lolohnya, loloh daun Nih pidu. join sama teman-teman. Segar banget sahabat kebo. Ya sahabat kebo, untuk suguhan berikutnya di depan Mama Kebo dengan Pak Arce sudah ada hidangan yang ini yang berwarna kuning. Ini bukan nasi kuning ya sahabat kebo. Mungkin sahabat kebo di luar Bali atau yang lihat pas warnanya kuning. Tapi ini namanya nasi pratnyan ya. Nasi pratnyan. Pratnyan ya Pak Arce ya. Karena memang terbuat atau saat mengolahnya menggunakan daun pratnyan seperti itu. Ini hanya khusus pada acara-acara tertentu, Acara-acara kayak tertentu. Saraswati. Oh iya saat acara Hari Raya Saraswati seperti itu, karena daun pratnyan itu terkenal untuk daun ilmu pengetahuan ya Pak ya. Dan katanya kalau makan ini kita bisa jadi pintar. Semoga habis makan ini Mama Kebo bisa jadi lebih pintar lagi ya sahabat Kebo ya. Ya. Dan di sini juga sudah ada menu lainnya ya Pak ya. Seperti kalau yang ini apa nih Pak? Nah itu Nah, jukut paku. Nah kalau pernah lihat paku. Tahu pernah Pak? Nah itu Sahabat Kebo pasti itulah. tahu. Ya. Tapi tumben diolah jadi seperti ini dia Pak. Ya, Modelnya. itu di istilahnya jadi kayak sambal modelnya. Sambal. Oh, jadi ini sambal daun paku. Ya, tapi tetap ada rasanya. Rasanya itu, ya, rasa daun paku seperti itu. Wah, ini keunikan di apa namanya? Di sini ya, sahabat kebo ya. Kemudian ada tempe tempe biasa. Kemudian ini apa nih Pak? Niki Itu ayam deh ya. ayam napi jamur. Oh jamur, itu jamur. Jamur kayaknya ya. Ya, jamur. Jamur, kemudian ada Jamur sayur betutu. Jamur betutu ya, Spesial. spesial, dan ada ayam betutu. Dan ini yang tadi proses pembuatannya dilihat oleh sahabat kebo, yaitu pepes tahu sahabat kebo. Ya, jadi sekarang Ini kita sambalnya di tengah. Nah, benar. Ini selain sambal daun paku tadi, ini ada sambal. Kok beda nih Pak ya? Yang Itu- ini warna putih, ini warna merah. Nah, yang merah tuh Bu, yang kelihatan dari sini. Itu namanya kecombrang. Kecombrang. Oh, yang tadi ada di Ya. kebun tuh Pak ya. Ini kecombrang. Kemudian yang ini Serai sama bawang. serai sama bawang matah seperti itu sahabat kebo. Oke, kalau begitu kita lanjut untuk makan siangnya sahabat kebo. Silahkan. Ini. Silahkan. Mari Pak. Pemakaran. Oh iya, ada. Ayo, silakan melumpah. Ya, ladies first. Kalau Ya. ya. Kita duluan. Video Ayo, ini silakan, Pak. Kalau secara ini simbolis. Simbolis ya. Jadi kita rasa nasi pratnyannya sahabat kebo. Terima kasih Pak Arce. Ya, mari silakan. Ya. Beli, mari Pak Arce. Mari silakan. Ya. Nih, Pak. Mari silakan Pak. Nggih. Oh, Pak, nasi. Lanjut Beli. Takut ini. Saya juga nggak banyak, dikit tapi kalinya banyak. Kalinya banyak. Ini jamurnya. Ayo Pak, harus dulu. Nggih. Ini Pak, nggak ada nih Pak. Jadi apa ini? Ini apa ini? Itu ini apa ya bahasa Indonesia? Bahasa Pakis. 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 Iya. Paku. Biasa kamus. Kamu itu. Sambal bongkot. Iya, bongkot itu udah kecombrang ya? Ya. Coba. Selamat makan. Selamat makan, Pak. Ini ayam betutu ini. Ya, terima
kasih sahabat Kebo sudah mengikuti perjalanan keluarga Kebo hari ini di tempatnya Bapak Arce di Taman Usada Bali. Baik Bapak Arce, ada mungkin yang mau disampaikan kepada sahabat Kebo di luar sana? Ya, saran saya kalau lewat ke Bali atau mempunyai rencana ke Bali, mampir. Karena di sini kita akan ajarin bagaimana hidup sehat, ya, makanan sehat, gaya hidup sehat, belajar meditasi, yoga, pengenalan tanaman obat, gitu kan? Ya benar. Berarti alamatnya Pak? Alamatnya di Jalan Marga Apuan, Banjarbaru, Desa Baru, Tabanan, Bali. Jadi deket Jatiluwih. Dekat Jatiluwih. Jadi sahabat Kebo yang akan berkunjung atau rencana mau datang liburan ke Bali, jangan lupa mampir di Taman Usada Bali, dan jaraknya tidak jauh dari Kota Denpasar maupun dari bandara Pak ya. Hanya ditempuh dengan jarak 1,5 jam kalian sudah datang ke sini. Tempatnya sangat sejuk dan akan disuguhi seperti fasilitas-fasilitas yang tadi sahabat Kebo saksikan. Oke, terima kasih Bapak Arce sudah menemani keluarga Kebo dan sudah memberikan suguhan yang sangat luar biasa di Taman Usada Bali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat Kebo di dalam khususnya di Bali maupun di luar Bali yang akan berkunjung ke Bali nanti. Nggih, terima kasih Bapak. Nggih, sampai jumpa lagi.